Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia berujung ricuh. Selain fasilitas umum yang rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, aksi itu juga membawa duka mendalam karena menimbulkan korban jiwa. Demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar gedung DPR itu bermula menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR. Kemudian, demo berlanjut pada Kamis, 28 Agustus 2025 yang menuntut tolak upah murah, hapus outsourcing dan kenaikan upah minimum nasional. Ketegangan meningkat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025 usai seorang driver ojek online Afan Kurniawan terlindas rantis Brimob hingga meninggal dunia dan memicu kemarahan publik. Hal itu membuat gelombang demo berlanjut di berbagai daerah antara lain Surabaya hingga Makassar. Adapun aksi demonstrasi diwarnai pembakaran fasilitas umum, perusakan gedung DPRD, hingga penjarahan rumah pejabat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aksi demo pada 25 sampai 28 Agustus 2025 berlangsung di 107 titik pada 32 provinsi yang sebagian berlangsung damai. Akan tetapi, tidak sedikit pula berakhir rusuh sehingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Tercatat di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Kerusuhan berupa pengerusakan hingga pembakaran. Aksi demo itu telah merusak sejumlah fasilitas umum hingga bangunan pemerintahan di berbagai daerah. Perkiraan kerugian kerusakan infrastruktur mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia, termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lain-lain terhitung total kerugian tembus hampir 900 miliar rupiah. Kerugian terbanyak imbas demo diprediksi di Jawa Timur. Prediksi kerugian demo ini dengan melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya, kantor DPRD Kota Kediri, dan lain-lain. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kerugian terbesar. 22 halte dan Transjakarta dan MRT rusak. Total kerugian mencapai 3,3 miliar rupiah. Untuk MART, 41,6 miliar rupiah. Untuk Transjakarta dan 5,5 miliar rupiah untuk CCTV. Di Kota Makassar, gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya luka-luka. Lalu di Surakarta, kantor sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Di Surabaya, gedung Gerahadi dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat atau terbakar. Di Kota Kediri, gedung DPRD dibakar dan dijarah. Selain itu, kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak. Di Mataram, gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya juga dibakar dan dirampas. Kerusakan juga terjadi di Kota Bandung, di mana aset rumah dinas MPR dirusak dan gedung DPRD dibakar. Gedung DPRD Jateng di Semarang turut dibakar. Selain di kota, di kabupaten juga sejumlah gedung DPRD hingga museum alami kerusakan. Di Kabupaten Brebes mencatat kerusakan pada gedung DPRD. Sementara di Kota Pekalongan, gedung DPRD dan Pemkot dibakar. Di Kota Tegal, gedung DPRD dan Polres yang dibakar. Di Kabupaten Cilacap, gedung DPRD dirusak. Sementara itu, di Kabupaten Kediri, kerusakan lebih luas meliputi gedung DPRD, gedung Pemkab, dan Samsat yang dibakar dan dijarah. Museum Bagahawan Tabari juga mengalami kerusakan dengan sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang. Kemudian di Kabupaten Kebumen, kerusakan terjadi pada kaca gedung DPRD. Kabupaten Jepara mengalami kerusakan yang lebih besar, meliputi kaca rumah dinas Kapolres dan Wakapolres, pembakaran sebagian gedung DPRD Jepara, serta penjarahan fasilitas kantor DPRD. Selain itu, fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, dan gerobak pedagang di SMP 5 turut dirusak dan dibakar. Di Kota Malang, tercatat 13 pos polisi dirusak dan 3 pos polisi dibakar. Di Kota Cirebon, gedung DPRD dirusak dan dijarah. Kabupaten Banyumas menghadapi kerusakan pada kantor Pemkab, pendopo bupati,
serta eks-gedung DPRD. Kerusakan serupa terjadi di Kota Banjar dengan gedung DPRD yang dirusak. Di Jambi, gedung DPRD provinsi juga dirusak. Sementara itu, di Kota Tasikmalaya, gedung DPRD kota mengalami kerusakan. Kota Palembang mencatat kerusakan pada gedung DPRD provinsi yang dibakar serta kantor Ditlantas Polda Sumsel yang turut dirusak. Terakhir, di Kota Palopo, gedung DPRD kota juga mengalami perusakan. Menyayangkan tindakan perusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum seperti halte Transjakarta dan stasiun Mass Rapid, MRT. Siapapun pelakunya, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir karena mengganggu layanan publik itu sendiri. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan dengan rusaknya fasilitas layanan publik tersebut. Harus adanya kepekaan semua pihak untuk dapat saling menyampaikan dan mendengarkan tuntutan demokrasi secara damai dan tertib, sehingga tidak berdampak pada fasilitas umum, khususnya transportasi publik, sebagai dasar mobilitas warga dan perekonomian. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pembakaran dan perilaku anarkisme terhadap fasilitas angkutan umum di Jakarta, juga fasilitas umum lainnya di seluruh Indonesia. Yang tak kalah penting adalah agar semua pihak untuk tetap menjaga bersama fasilitas publik, agar layanan publik tidak terganggu, baik pada saat ada aksi demo maupun pasca demo. Kepada Polri dan TNI untuk tetap menjaga fasilitas layanan publik saat ada aksi demo, sehingga tidak ada perusakan maupun pembakaran fasilitas publik bersamaan dengan adanya aksi demo. Fasilitas umum adalah representasi kehadiran negara terhadap kebutuhan publik. Tanggung jawab untuk merawat dan menjaga fasilitas umum dilakukan bersama oleh semua pihak agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Para pelaku perusakan layanan publik dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 16. Bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita bersama menjaga negara Republik Indonesia agar tidak mudah terprovokasi dengan aksi-aksi yang dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak berdampak pada perekonomian dan keutuhan negara tercinta. Terima kasih.